Assalamualaikum Sobat Football United, ringan amatiran ala gue. Kali ini gue ingin ngobrol ringan terkait dengan news update dari Manchester United. Mana lagi? Terkait dengan lini kanan dari Manchester United yang dikabarkan kalau Manchester United ini mengincar, disebutkan oleh Chris Wheeler dari Daily Mail, kalau Manchester United ini berburu Anwar El Ghazi, pemain free agent, artinya tidak terikat dengan klub manapun, terkait dengan situasi di lini kanan, di mana Jadon Sancho terancam hukuman dari klub, lalu juga Anthony yang sekarang sedang diparkir dan belum jelas kapan akan kembali ke tim Manchester United, ke klub Manchester United bahkan. Artinya dia tidak akan terlibat dengan segala kegiatan, pertandingan dan juga latihan. Nah, di lini kanan, Manchester United tentu saja butuh kualitas, butuh juga kedalaman, kuantitas. Oleh karena itulah dihubungkanlah nih dengan Anwar El Ghazi, pemain yang bukan pemain yang asing tentu saja bagi era divisi, karena memang Anwar El Ghazi ini memulai karirnya di Ajax ya. Dan dia juga setelahnya pernah memperkuat Lille di Ligue 1, Aston Villa, dan juga Everton sebelum dia kembali ke PSV Eindhoven musim lalu, dan akhirnya sekarang ini dengan status tanpa klub. Anwar El Ghazi, pemain 28 tahun, pemain senior. Nah, ini bagaimana menurut gua? Sebelum gua bahas ternyata kabar dari Chris Wheeler dari Daily Mail ini dibantah oleh Laurie Whitwell, luar biasa dari The Athletic, mengatakan kalau tidak betul kalau Manchester United ini tertarik terhadap Anwar El Ghazi setelah ada proposal penawaran dari agennya. Nah, di sini nih terjawab sudah. Ternyata ada agen dari Anwar El Ghazi yang melihat situasi saat ini dari kliennya yang tidak ada klub, dan juga situasi Manchester United yang lini kanannya ini kropos karena situasi dengan Anthony dan juga Jadon Sancho. Lalu ingin usaha nih memberikan penawaran kepada Manchester United gimana Anwar El Ghazi, dan ternyata ditolak oleh klub, oleh Manchester United. Jadi tidak jadi. Walaupun demikian sebenarnya menurut gua Anwar El Ghazi bisa jadi solusi, paling tidak solusi temporary secara sementara. Situasinya mungkin hampir sama dengan Sergio Reguilon. Kenapa? Gua menilai saat ini nama yang santer dibicarakan adalah Facundo Pellistri. Pemain muda ini nampaknya akan dipercaya oleh Erik ten Hag untuk mengawal sisi kanan dari Manchester United setelah Anthony dan juga Jadon Sancho ini absen. Pemain sendiri, Facundo Pellistri ini kan sudah cukup lama berada di Manchester United. Istimewanya pemain ini sudah memperkuat tim nasional Uruguay, bahkan di Piala Dunia Qatar Piala Dunia yang kemarin ini. Dan pemain berusia 21 tahun ini nampaknya dinilai oke, inilah kesempatan yang dinantikan oleh Facundo Pellistri. Ini seperti seperti kayak destiny gitu loh, kayak kayak takdir menurut gue secara ringan amatiran. Karena kenapa? Kan sebenarnya rencana klub untuk Facundo Pellistri akan dipinjamkan lagi. Kan itu yang disebutkan oleh Fabrizio Romano, kalau Facundo Pellistri ini akan dipinjamkan lagi setelah penandatanganan kontrak baru. Bahkan kalau tidak salah ingat skenarionya adalah Amad Diallo yang akan kembali ke tim Manchester United. Jadi Facundo Pellistri setelah penandatanganan kontrak akan dipinjamkan lagi. Tujuannya adalah supaya mendapatkan menit bermain, supaya lebih berkembang lagi. Tapi sang pemain di awal musim ini mengadakan pembicaraan dengan Erik ten Hag, dan dia ingin stay, ingin fight, dan Erik ten Hag menyetujui hal tersebut. Artinya oke, nggak jadi cabut, tetap di klub. Dan sekarang situasinya nampaknya seperti takdir bagi Facundo Pellistri. Cuman menurut gue secara pribadi melihat ini hal yang positif Hanya saja dari secara kebutuhan tim, Manchester United akan berlaga di banyak kompetisi. Paling tidak
ada dua kompetisi besar ya belum tahu juga, mungkin yang FA dan juga Carabao juga termasuk di beberapa bulan ke depan ini, dimana kedalaman skuad itu dia kekhawatiran gue adalah kedalaman skuad, dan hanya mengandalkan Facundo Pellistri, pemain berusia 21 tahun ini untuk bermain 90 menit di semua pertandingan, menurut gue sangat riskan. Jadi Manchester United butuh kedalaman skuad, butuh pesaingnya dan juga rotasi, memberikan kompetisi juga demikian. Dan gue berpikir ya kalau seandainya sekali lagi ya Anwar El Ghazi didatangkan untuk tempo mungkin 6 bulan sampai dengan bursa transfer musim dingin, ya kenapa tidak? Karena ya dia dari Ajax, Erik ten Hag sudah tahu dia punya pengalaman di Aston Villa yang menurut gue cukup lumayan ya. Memang bukan tipe pemain yang premium sama seperti Sergio Reguilon, artinya untuk pelapis gitu loh. Tapi nampaknya Manchester United nggak mengambil keputusan itu. Menurut gue nggak apa-apa, karena klub yang lebih tahu, pelatih juga yang lebih tahu, dan sekarang yang gue perkirakan, asumsi secara ringan amatiran, oke, ada pemain lain yang juga akan diplot oleh Erik ten Hag untuk bisa mengisi posisi sayap kanan. Apakah Bruno Fernandes? Gue harapkan nggak. Karena menurut gue Bruno Fernandes posisi terkuatnya ada di posisi nomor 10. Lalu siapa dong kalau bukan Bruno Fernandes? Amad Diallo, gue pikir Amad Diallo cederanya mungkin masih akan lama ya, melihat dari update-update yang ada saat ini. Gue pikir bukan Amad Diallo, dan Amad Diallo pun juga situasinya 11-12 dengan Facundo Pellistri. Dia masih muda ya, terlalu riskan untuk diandalkan menurut gue. Harus ada pemain senior nih. Siapakah dia? Menurut gue Mason Mount. Gue nggak akan kaget ya kalau seandainya nanti Mason Mount yang akan diplot sebagai pemain yang mengisi posisi lini kanan bergantian dengan seorang Facundo Pellistri. Apakah ini situasi yang bagus? Menurut gue ya, dia punya kapasitas, dia punya atribut untuk bermain di posisi kanan ya, transisi yang bagus, dia bisa cepat juga, dia punya teknik yang bagus, dia punya balance keseimbangan yang bagus. Menurut gue dia bisa bermain di peran tersebut juga dengan bagus. Apakah tidak sebaiknya dia bermain di posisi nomor 10 Bruno Fernandes di geser sebelah kanan? Enggak. Kalau gue secara dengan amatiran gue nggak sepakat hal tersebut, karena musim lalu Bruno Fernandes ketika dipasang di kanan tidak sebagus dipasang di posisi nomor 10, dan buat gue adalah itulah posisi terbaik dari Bruno Fernandes demi permainan tim dan juga hasil yang maksimal ya. Harapannya tentu saja biarkanlah Bruno bermain di posisi nomor 10 dan Mason Mount yang ditempatkan di posisi sayap kanan dengan Facundo Pellistri. Walaupun demikian, gue juga tetap melihat bahwasannya Jadon Sancho tetap punya peluang untuk kembali ke posisi sayap kanan. Dan ini menurut gue peluang, dimana beberapa spekulasi ya kan di media mengatakan salah satu kenapa dia dalam tanda kutip frustrasi adalah ya posisinya sekarang secara lebih dominan dikuasai oleh Anthony. Sekarang Anthony absen, dia melakukan kesalahan, Jadon Sancho yes, yang harus dia lakukan adalah dia minta maaf, mengulangi melakukan kesalahan lagi, menerima secara positif hukuman yang akan diberikan, pasti akan dapat dia ya, dan diterima secara positif. Lalu dia juga harus bisa bangkit. Ini menurut gue juga peluang. Gue paham betul banyak komentar yang mengatakan Jadon Sancho buang saja, jual bla bla bla. Menurut gue itu tidak realistis secara dengan amatiran. Kenapa? Karena bursa transfer sudah ditutup. Dan kalau ya sudah biarkan saja dia sampai dengan bulan Januari, ya dia merupakan pemain dengan gaji tinggi, ada investasi besar di sana. Ya gue tahu nih bukan duit siapapun, tapi menurut saya ya ini akan mempengaruhi situasi dari Manchester United pastinya gitu loh. Klub yang sama-sama kita dukung ini kan. Yang gue pikir adalah ya dia harus tetap bisa dimanfaatkan semaksimal mungkin. Paling tidak ya kita lihat apakah di bulan Januari nanti situasinya seperti apa dengan Jadon Sancho. Gue dari awal musim sudah mengatakan kalau musim ini adalah musim penentuan dari Jadon Sancho. Gue harapkan dia bisa bangkit. Dia masih bagian dari skuad Manchester United. Gue tidak mungkin berharap dia tampil jelek ya. Tapi menurut gue melihat ya, ini sebenarnya ada kesempatan bagi Jadon Sancho. Kalau dia bisa perbaiki attitude-nya, kalau dia bisa perbaiki penampilannya dengan situasi di lini kanan, menurut gue ya saat ini, oke, Facundo Pellistri, yes, gue sepakat. Tapi Manchester United juga butuh pemain lain. Setidaknya Erik ten Hag mengatakan kan ada 2 pemain di satu posisi. Saat ini mungkin masih 2. Mungkin kalau dia bisa memberikan ya, persaingan kompetisi yang ketat, kenapa tidak? Tapi itu harus diawali dengan permohonan maaf dulu ya.
lalu setelahnya menerima hukuman dengan positif dan menunjukkan kalau dia ingin bangkit. Tapi kalau itu tidak bisa dilakukan dengan baik ya oleh Jadon Sancho ya, menurut gue akan semakin berat masa depannya di Manchester United. Kurang lebih demikian situasi mengenai ya tadi ya bukan rumor sih, berita Anwar El Ghazi yang ternyata awal mulanya adalah sang agen ini yang berusaha untuk mencarikan klub untuk kliennya dan ternyata ditolak oleh Manchester United. Bagaimana Sobat Football United? Ada tanggapan, komentar yang lain? Berbeda nggak masalah, selalu sopan, bisa drop di kolom komen. Terima kasih sudah menyaksikan. Jangan lupa like, subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.